Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Si menceritakan manga Blade bab terakhir, Thousand Year Blood War. Yamamoto yang sedarinya bergegas ke pertempuran kini telah sampai di hadapan Yuaba. Perang 1000 tahun lalu kini dimulai kembali. Bagaimanakah serunya pertarungan mereka? Mari kita saksikan, check it out. Akhir chapter 505, Yamamoto Genryusei kini telah berada di belakang Yuaba. Yamamoto pun sangat marah hingga mengeluarkan api Rujinjakanya. Terlihat Yuaba pun tetap tenang ketika Yamamoto datang menghampirinya. Dengan ekspresi yang sangat marah, Yamamoto mengatakan pada Yuaba bahwa sudah lebih dari 1000 tahun Yuaba dia datang sini untuk memusnahkan Yuaba. Pada chapter 506 di lain pertempuran, kini sosok Stand Ritter yang sedang berhadapan dengan Kyoraku, dia mengatakan memang bagus mereka dapat menaikkan moral, tapi dapat satu hal yang salah. Bos dia akan mengalahkan Komandan Kapten Gote 13. Kyoraku pun dengan santai menyikapi Stand Ritter itu. Ini sudah 1000 tahun Yuaba, aku datang untuk membunuhmu, jelas Yamamoto kepada Yuaba. Tiba-tiba 3 Stand Ritter datang menghampiri Yamamoto. 3 Stand Ritter itu mengatakan bahwa cukup nekat datang ke sini untuk bertarung dengan raja mereka Yuaba sendirian. Ini selesai, matilah tua bangka, ungkap mereka bertiga. Yamamoto masih dalam keadaan tenang menghadapi mereka. Terjadi ledakan yang sangat besar di pertarungan. Di sisi lain, Kyoraku mengungkapkan bahwa itu benar, bahwa kami salah langkah. Tapi dengan Yamaji hal seperti itu tak berguna. Namun Stand Ritter itu terkena api Rujinjaka Yamamoto. Yamamoto pun seakan murka dengan menghanguskan segalanya menggunakan api Rujinjakanya. Namun Yuaba seakan merasa tenang, yang mengungkapkan itu salah mereka membiarkanku ikut bertarung. Yamamoto pun seakan merasa heran dengan apa yang Yuaba maksud dan seperti ingin mengatakan sesuatu pada Yuaba. Yuaba seakan tahu bahwa Yamamoto mau berbicara dilihat dari sorot mata Yamamoto. Yamamoto pun menyerang lebih dulu tanpa berbicara sepatah kata pun. Dengan ekspresi yang terkejut, Jugram seakan merasa khawatir dengan Yuaba. Dengan ekspresi yang serius, Yamamoto pun mengungkapkan bahwa Yuaba tak pernah berubah. Tapi cara aneh Yuaba melihat anak buahnya akan berakhir juga. Kau sudah tua ya Yamamoto Shigekuni, namun caramu marah tetaplah terbaik. Mengingatkanku saat kau masih muda, ungkap Yuaba pada Yamamoto. Yamamoto mengungkapkan bahwa itu adalah omong kosong. Di depan Yuaba, Yamamoto melancarkan serangan apinya. Lalu terlihat Yuaba sedang mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Tiba-tiba terjadilah serangan yang menghancurkan tempat tersebut. Akhirnya kau mengeluarkan pedangmu, ungkap Yamamoto. Terlihat Yuaba sedang memegang pedang dan siap untuk bertarung. Yuaba pun mengungkapkan bahwa Yamamoto bicara seperti itu. Yamamoto menunggu dia mencabut pedangnya. Lalu Yamamoto mengatakan bahwa dia menunggunya. Jadi dia bisa menghancurkan daging, darah, pedang, dan jiwa Yuaba menjadi berkeping-keping. Yamamoto pun mulai serius untuk bertarung. Seketika api di sekeliling Yamamoto hilang. Yuaba pun terkejut melihat api di sekeliling Yamamoto lenyap. Lalu Yamamoto mengeluarkan bangkainya yaitu Zanka no Tachi. Pada awal chapter 507, Jugram pun seakan heran saat mendengar bangkai. Dia pun mengungkapkan apakah itu berarti percikan api kecil yang tersisa di pedang itu adalah bangkai Yamamoto. Lalu Yuaba pun mengatakan pada Jugram bahwa jangan meremehkan Yamamoto. Yuaba pun menjelaskan Zanka no Tachi adalah bangkai yang menggabungkan pedang kecil itu dengan api yang diciptakan orang tua itu. Sekali tebas tamatlah sudah. Yuaba mengungkapkan bahwa bangkai Yamamoto membakar apapun yang ditebasnya menjadi abu. Itu adalah pedang dengan api yang sangat dahsyat.
Lalu di sela-sela penjelasan Yuaba, Yamamoto pun mengatakan bahwa memang Yuaba sudah pernah melihat bangkainya 1000 tahun yang lalu. Akankah jadi sama juga saja? Mereka dapat mencobanya dengan tubuh mereka sendiri untuk memastikan apakah sama seperti 1000 tahun yang lalu atau tidak. Di lain tempat, Mukitake yang merasakan reaksi dari bangkai komandan kaptennya itu, dia pun berpikir bahwa seperti tenggorokan menjadi kering. Yamamoto pun langsung menyerang Yuaba dengan bangkainya itu. Terlintas pikiran Yuaba bahwa Yamamoto menebasnya, tapi tak ada api yang keluar. Bagaimana bisa? Apakah bangkai Yamamoto benar-benar lubang semenjak 1000 tahun yang lalu? Yuaba merasa bingung dan berpikir bahwa tak ada Zanpakuto yang memiliki sikai dan bangkai dengan kemampuan yang berbeda. Tak salah lagi, kekuatan bangkai milik Yamamoto adalah api. Yuaba pun bertanya-tanya kemana pergi apinya. Tak lama kemudian Yuaba terkena tebasan dari pedang Yamamoto. Yuaba seakan menyadari bahwa apinya berada di ujung Zanpakuto Yamamoto. Yamamoto pun seakan tahu apa yang dipikirkan Yuaba. Yamamoto membenarkan apa yang dipikirkan oleh Yuaba bahwa apinya berada di ujung pedangnya. Yamamoto terus menyerang Yuaba. Yuaba pun dapat menghindari serangan itu. Yamamoto mengungkapkan bahwa tak peduli meski itu adalah inti dari pertahanan Quincy Yuaba, Lieutenant dapat menahannya. Yuaba dengan percaya diri dia mengatakan bahwa membosankan. Dengan kata lain, dia hanya perlu menebasnya tanpa harus menyentuh pedang itu. Yuaba pun terus membalik menyerang Yamamoto. Tiba-tiba pedang Yuaba patah. Yamamoto menganggap Yuaba terlalu percaya diri. Yamamoto mengungkapkan bahwa dengarkanlah apa yang orang katakan. Dia hanya bilang Zankan no Tachi timur, berarti dia juga punya barat. Yamamoto merasa akan membuatnya terlihat oleh mata Yuaba juga. Yuaba pun terkejut. Dan kini Yamamoto mengeluarkan Zankan no Tachi barat, yaitu Zanjitsu Gokui. Yamamoto memberitahukan bahwa bangkainya itu panasnya mencapai 1.500.000 derajat sehingga Yuaba tidak dapat menyentuhnya. Di saat Yamamoto menggunakan bangkainya, seakan badan dan pedangnya diselubungi dengan api matahari. Yuaba seakan merasa terkejut melihat Yamamoto diselimuti oleh api di sekujur tubuh Yamamoto. Chapter 508, terlihatlah gumpalan yang menyerupai lidah api. Yugram yang melihat itu, dia pun bertanya-tanya, apakah itu ilusi? Panas yang sangat ekstrim itu tidak mungkin berbentuk lidah api. Yugram pun mengetahuinya bahwa itu bukan lidah api, melainkan tekanan reaksi milik Yamamoto yang sangat hebat, sehingga tampak seperti lidah api. Lalu dengan percaya diri, Yamamoto pun seakan mengakhiri pertarungan dengan Yuaba. Yamamoto memberitahukan bahwa jika tidak segera diakhiri, bukan hanya Yuaba, tapi juga Soul Society dan dirinya pun akan terbakar menjadi arang. Terlihat Yamamoto diselimuti oleh reaksi yang berbentuk api. Yuaba pun seakan khawatir, dia pun berpikir bahwa rasanya seperti terbakar semua mata, rambut, tenggorokannya. Niscaya, dia akan menjadi abu tanpa blood penenya. Yamamoto yang sedang marah dan kesal itu, dia berkata, apa Yuaba menonton saja? Dia pun beranggapan salah bahwa tanpa pedang tak ada yang bisa dilakukan Yuaba. Yamamoto pun seakan paham mengapa kaki Yuaba tak bisa bergerak. Yamamoto pun membersihkan belakang Yuaba untuk kabur. Dan meskipun begitu, dia akan menangkap Yuaba dan membunuhnya seketika. Yuaba pun dibuat terkejut melihat Yamamoto mau mengakhirinya. Namun dalam keadaan tenang, Yuaba mengeluarkan resi yang berbentuk anak panah. Dia pun melemparkannya ke arah Yamamoto. Yamamoto mampu menangkisnya. Dan Yamamoto pun berkata bahwa memang benar, setelah pedang Yuaba hancur, anak panah adalah senjata yang tersisa. Yamamoto pun mulai menyerang untuk mengakhiri pertarungan. Tapi Yuaba pun seakan mengeluarkan serangan juga. Yamamoto dengan percaya diri bahwa tak ada yang mempan terhadapnya.
terlihat di tangan Yuaba ada benda yang dikeluarkannya. Yuaba pun mengungkapkan, jangan pikir seorang Quincy hanya bisa menggunakan pedang Quincy dan panah Quincy. Lalu Yuaba mengucapkan kata Kitchen Lead Saat Zuringer. Tiba-tiba di hadapan Yamamoto, cahaya biru berbentuk resi yang menyerupai lambang Quincy mengelilingi Yamamoto dan Yuaba. Yuaba pun menjelaskan bahwa mantra pelindung maksimal antara teknik menyerang dan bertahan. Jika Yamamoto melangkah ke dalamnya, maka cahaya Tuhan akan membunuh Yamamoto dalam sekejap. Lalu Yamamoto pun berkata bahwa itu takkan berhasil. Yamamoto pun seakan menghancurkan cahaya biru itu. Lalu Yuaba pun terkejut. Yamamoto pun bergumam, mayat-mayat abu orang-orang yang terbunuh oleh apinya, pinjamkan kekuatan untuk sementara. Yuaba akan merasakan kenikmatan dari sebuah pertarungan. Yamamoto mengeluarkan Zanka no Tachi bagian selatan, yaitu Kakajuman Okushi Daisojin. Terlihat tengkorak hidup dikeluarkan oleh Zanka no Tachi bagian selatan itu. Yuaba seakan terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Tengkorak hidup itu sekarang ini seakan menyerang Yuaba. Yamamoto pun menjelaskan bahwa Kakajuman Okushi Daisojin memanfaatkan panas dari pedangnya pada abu mereka. Dia bisa menggunakan siapapun yang sudah dia bunuh sejauh ini. Mayat-mayat itu menjadi bagian tubuhnya dan menyerang siapapun yang ia anggap sebagai musuh hingga mereka menjadi debu. Lalu Yuaba pun menyela Yamamoto bahwa betapa lucunya bos dari Shinigami bisa membangkitkan yang sudah mati. Yamamoto mencemari nama seluruh Shinigami. Dan jangan kira semua ini akan cukup menghentikannya. Yuaba pun berusaha keluar dari tengkorak hidup itu. Yamamoto beranggapan bahwa Yuaba terlalu banyak omong, tapi mata Yuaba tak terlihat sebaik omongannya. Lalu Yamamoto menyuruh Yuaba untuk memperhatikan wajah dari mayat yang baru saja Yuaba patahkan tangannya dan tulangnya. Terlihat mayat itu menyerupai anak buahnya Yuaba, yaitu Zedrich, Algora Hubbard. Yuaba pun terkejut. Tiba-tiba Yamamoto pun menjauh dari Yuaba. Yuaba pun seakan menahan Yamamoto untuk tidak pergi darinya. Yamamoto pun mengatakan jika ingin membunuhnya, datanglah padanya setelah Yuaba menghabisi para anak buahnya. Yamamoto pun menjelaskan bahwa Yuaba tidak mencuri bangkainya bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Yuaba pun merasa kesal dan marah. Dia pun berkata, jangan sok tahu. Jangan kira bisa menghentikanku dengan semua ini. Jelas Yuaba, pasti sangat sulit saat kau tahu bahwa kau tidak mampu menjangkauku tanpa menyingkirkan anak buahmu. Tapi ini tidak ada bandingannya dengan rasa sakit dan kebencian yang dirasakan oleh seluruh Shinigami yang telah kau bunuh, ungkap Yamamoto. Lalu Yamamoto pun mengeluarkan Zanka no Tachi bagian utara, yaitu Tenchi Kaijin Consuming of Heaven and Earth. Lalu separuh bagian tubuh Yuaba terpotong. Yuaba pun tergeletak setelah menerima serangan itu. Terlihat api yang menyelimuti Yamamoto kini sudah padam. Yuaba yang dalam keadaan terluka, dia mengungkapkan bahwa kekuatannya belum cukup. Dia mohon maaf pada Yuaba. Awal chapter 510 kita diperlihatkan ada sosok dokter dan suster. Dijelaskan bahwa yang pertama kali mencampur adukan Lloyd dan Royd adalah dokter dan suster yang membawa mereka tepat setelah mereka lahir. Mereka bisa mengerti siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, sehingga orang tuanya diberitahukan sebaliknya. Terlihat dua bayi dijelaskan bahwa itu adalah Lloyd dan Royd. Diberitahukan bahwa si orang tua tidak mampu mengenali siapa yang lebih tua dan yang lebih muda. Jadi Lloyd dan Roy tak pernah peduli tentang siapa yang lebih tua dan yang lebih muda. Sebab mereka sangat mirip, mereka dapat meniru kebiasaan satu sama lain. Ketika mereka berusia 12 tahun, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya mampu saling meniru, tapi juga mereka bisa meniru orang lain. Dijelaskan bahwa Lloyd yang tertua,
Dia mampu meniru kekuatan dan teknik orang lain, meskipun tidak bisa meniru rupa mereka. Roid yang lebih muda, dia mampu meniru ingatan dan kenangan orang lain, meskipun dia tidak bisa meniru rupa mereka. Kembali ke pertarungan, Yamamoto pun seakan heran mengapa Yuaba meminta maaf, padahal Yuaba sendiri yang menyebabkan perang ini. Yamamoto pun terkejut melihat sosok Yuaba yang sedang berubah. Tiba-tiba terjadi ledakan di belakang Yamamoto. Ledakan itu berasal dari arah gedung divisi 1. Yamamoto pun terkejut dan seakan khawatir dengan Okikiba yang ada di dalam ruangan itu. Lalu muncullah sosok bayangan hitam di belakang Yamamoto. Patua Yamaji pun terkejut setelah ia menyadari ada seorang di belakangnya. Ternyata itu adalah Yuhaba yang sebenarnya. Dijelaskan bahwa Yuhaba yang dikalahkan oleh Yamamoto adalah Stand Ritter Y, Lloyd Royd. Lloyd Royd pun berkata bahwa sebuah kehormatan Yuhaba memberikan sanjungan karena Lloyd Royd melakukannya dengan baik. Lalu Yuhaba pun menghancurkan Lloyd Royd dalam satu serangan. Yamamoto pun seakan heran dan bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan Yuhaba sejauh ini. Yuhaba pun menjawab pertanyaan dari Yamamoto bahwa dia ke pusat penjara bawah tanah untuk bertemu dengan Aizen Sosuke. Yuhaba pun meminta Aizen untuk menjadi bagian dari tentaranya sebagai potensi perang spesial. Tentu saja Aizen pun menolak. Kemudian Yuhaba berkata apakah Yamamoto sudah memakai semua kekuatannya. Yamamoto pun menyuruh Yuhaba untuk diam dan langsung menggunakan bankainya. Tak lama kemudian bankainya pun hilang. Yamamoto pun terkejut. Ternyata Yuhaba mencuri bankai Yamamoto. Lalu Yuhaba menjelaskan bahwa bukannya dia tidak bisa mencuri bankai Yamamoto, tapi kekuatan Yamamoto terlalu besar untuk orang lain selain dirinya yang menanganinya. Itulah mengapa dia menyuruh Roid untuk tidak melakukan apapun sebelum dia kembali. Yamamoto pun terkejut dan sangat marah. Yuhaba mengeluarkan pedangnya lalu mengarahkan tebasannya ke atas langit. Namun ternyata ada pedang cahaya biru jatuh dari atas langit. Yuhaba pun menggunakan pedang itu dan seakan mengakhiri pertarungannya. Yamamoto pun terkena serangan Yuhaba. Yamamoto pun terbelah menjadi dua setelah serangan itu. Kyoraku pun seakan menyadari bahwa Yamamoto telah kalah dalam pertarungan. Lalu Kyoraku pun terkena serangan dari lawannya itu. Yuhaba pun mengatakan bahwa Yamamoto memang pemimpin para Shinigami, tapi saat ini kematian Yamamoto terlihat sangat menyedihkan. Yuhaba pun mengungkapkan bahwa divisi 13 sudah mati 1000 tahun yang lalu dan Soul Society akan segera musnah. Lalu Yuhaba mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan Soul Society. Para kapten pun terkejut merasakan reaksi yang tak biasa itu. Yuhaba pun menyuruh Jugra mengatakan pada Stand Ritter untuk menghancurkan Soul Society tanpa sisa. Salah satu Stand Ritter yang berhadapan dengan Kyoraku, dia mengeluarkan prajurit dan menyuruhnya untuk menyerang. Para Shinigami pun terkejut melihat banyak prajurit dari Stand Ritter datang. Di hadapan Yuhaba, Stand hancur porak-poranda. Namun dari atas langit terlihat ada cahaya yang menerobos masuk. Yuhaba pun terkejut melihatnya. Bagaimana, seru kan? Sekian review Manga Bridge. Nantikan yang lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.